yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Camat Sekabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua TPPKK Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas Kabupaten Rembang serta Bapak Ibu Kepala Klinik di wilayah Kabupaten Rembang yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan diri mengikuti Zoom rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Rembang pada hari ini Jumat 24 Januari 2025. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara Zoom pada hari ini, perkenankan kami membacakan susunan acara. Satu, pembukaan. Dua, pengarahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Tiga, paparan Ketua Tim Pelaksana Teknis PKG. Empat, diskusi dan tanya jawab. Dan acara terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Zoom pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pengarahan dan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ali Syofi'i MM. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua yang kami hormati para kepala OPD dan wakili dari Dinas Pendidikan, dari Bapeda, dari Din Permades, dari Dinas Sosial, dari Dinkominfo, kemudian dari Dukcapil, Bu Ketua Tim PKK dan wakili, para direktur rumah sakit, Sekabupaten Rembang, para kepala puskesmas, beserta segenap jajarannya, para PJ Cluster yang kami hormati, kami banggakan, segenap tim PKG, Dinas Kesehatan, Pak Sekdin, beserta seluruh kabit yang kami hormati dan kami banggakan. Saya pertama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dan Maha Kuasa bahwa atas berkatnya pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama melalui Zoom meeting ini dalam rangka rapat koordinasi sekaligus sosialisasi PKG atau pelaksana pemeriksaan kesehatan gratis Kabupaten Rembang yang insya Allah akan segera dimulai pada bulan Februari yang akan datang. Bapak Ibu, saya langsung saja akan menyampaikan materi terkait dengan apa itu PKG, nggih, dan semoga ini bisa apa namanya memberikan pemahaman bagi kita semua. Mungkin saya akan share. Pak Ibu yang hormati, terkait dengan PKG ini, eh, latar belakangnya adalah terkait dengan pelaksanaan program pemerintah, di mana eh, Presiden terpilih 2024-2029 mempunyai visi dan misi di dalam rangka membawa Indonesia menuju ke Indonesia yang lebih maju, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka tersebut, maka kemudian dijawantahkan melalui 8 misi, yaitu Astagita, yang dimana terkait dengan urusan kesehatan ada di misi keempat, yaitu terkait upaya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Itu kemudian dijawantahkan juga di dalam 17 program prioritas, dan kemudian eh, ada 8 program hasil terbaik cepat, atau istilahnya BHTC, ya, program hasil terbaik cepat atau quick win. Di sektor kesehatan dalam rangka quick win tersebut maka ada 3 prioritas utama. Oke. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan gratis, menghadirkan pemeriksaan kesehatan pada saat
ulang tahun untuk seluruh warga negara Republik Indonesia sebesar 280 juta penduduk, semuanya tanpa kecuali akan mendapatkan rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian quick win yang kedua adalah menurunkan kasus TBC sebesar 50% pada tahun 2029 atau 5 tahun yang akan datang. Kemudian quick win yang ketiga adalah eh, meningkatkan kualitas layanan rujukan atau rumah sakit ya, agar rumah sakit ya, layanan rujukan di Indonesia dan merupakan layanan rujukan yang betul-betul berkualitas. Eh, Kenapa saat ini eh, ada pemeriksaan kesehatan gratis? Oke. Ini didasari bahwa setelah dirilis oleh pemerintah, maka terkait dengan program-program prioritas itu setelah dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 10 Januari kemarin dari survei Litbang Kompas, ternyata PKG ini walaupun belum dilansing, ternyata sudah menempati tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Oke. Jadi artinya harapan masyarakat terkait dengan PKG ini cukup tinggi, Bapak Ibu, sehingga menjadi tugas utama kita tentunya sebagai ujung tombak untuk mensukseskan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini mengupayakan semaksimal mungkin, oke, agar PKG ini pada gilirannya bisa kita sukseskan. Bapak Ibu hormati, PKG ini dilandasi oleh situasi kesehatan di Indonesia, ya, di mana kalau kita lihat saat ini bahwa eh, ternyata angka kejadian penyakit tidak menular itu sudah sangat tinggi di Indonesia. Oke, saat ini beban kesehatan sangat didominasi terkait dengan tingginya angka penyakit tidak menular. Ya. Penyakit semacam stroke, jantung, ya, gagal ginjal, cancer, ya, penyakit-penyakit lain ini masih merupakan penyakit-penyakit utama yang ada di Indonesia. Dan sebagian besar kalau kita lihat sesuai dengan saat ini kita sudah mengimplementasikan layanan primer di mana layanan adalah sesuai dengan fase-fase kehidupan. Kita lihat di tahapan-tahapan kehidupan tersebut ternyata sebagian kasus-kasus tersebut sebetulnya adalah penyakit yang bisa dicegah. Angka kesakitan bisa diturunkan, kematian pun bisa dicegah sebetulnya. Dengan kalau kita memberikan perhatian yang lebih, dilakukan upaya untuk mendeteksi sedini mungkin faktor-faktor risiko, keadaan pra penyakit atau deteksi dini penyakit dilakukan dengan baik, maka itu kemudian penyakit-penyakit tersebut sebetulnya dapat dicegah. Kalau kita lihat angka-angkanya pada kelompok usia bayi misalnya, maka berdasarkan data yang dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebetulnya 96,8% penyakit-penyakit yang ada di bayi itu sebenarnya bisa dicegah, kematiannya bisa dicegah. Pada usia anak-anak angkanya sekitar 76,4%. Pada remaja kejadian-kejadian penyakit ini yang bisa dicegah juga sekitar 63,9%. Pada usia produktif di angka 72,6% dan pada usia lansia 73,5%. Intinya kalau kita bisa simpulkan Bapak Ibu, sekali lagi bahwa sebagian besar kasus-kasus yang ada pada seluruh tahapan kehidupan itu sebetulnya bisa dicegah sekali lagi kalau kita melakukan upaya screening, deteksi dini, dilakukan lebih baik, maka kasus-kasus tersebut bisa dicegah. Bapak Ibu hormati, bagaimana situasi kesehatan di Indonesia saat ini? Tentu permasalahan kesehatan masih menjadi banyak yang menjadi beban, oke, utama di Indonesia. Berdasarkan hasil survei SKI, Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, kalau kita lihat maka permasalahan gizi masih menjadi hal yang utama. Angka stunting kita masih bergerak di angka sekitar 21,5%, ini masih menjadi permasalahan. Kita tahu Perpres 72
menghendaki agar stunting ini menurun di angka 14%, artinya masih butuh effort yang cukup besar untuk menuju ke angka tersebut. Kemudian terkait dengan status kesehatan anak usia sekolah dan remaja, angka anemianya ternyata juga cukup tinggi. Kemudian angka gangguan kesehatan jiwa juga cukup tinggi, 34,9%. Ini tentu terkait dengan faktor-faktor risiko berbagai penyakit. Bahwa anemia ini kemudian kalau ini berlanjut terus-menerus, maka ketika anak remaja, putri, kemudian menjadi dewasa dan hamil misalnya, maka kemudian resiko-resiko gigi kehamilan bisa terjadi. Akan meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu dan juga kematian bayi juga terjadi peningkatan. Demikian juga permasalahan gizi juga berawal dari mungkin kejadian anemia yang cukup tinggi ini. Pada usia dewasa dan lansia, berdasarkan SKI tersebut, maka ternyata angka obesitas di Indonesia ini cukup tinggi, 23,4%. Kemudian hipertensi juga 30,8%. Kira-kira hampir satu di antara tiga penduduk di Indonesia adalah penderita hipertensi. Kemudian angka kejadian penyakit DM juga cukup tinggi, sekitar 24,3%. Satu di antara empat penduduk di Indonesia ini menderita DM. Situasi-situasi ini tentu obesitas, hipertensi, DM menjadi faktor risiko terkait dengan penyakit-penyakit yang lebih berat, ya. Penyakit jantung, kemudian stroke, gagal ginjal, ya, dan penyakit-penyakit lain yang lebih berat ini sangat mudah terjadi. Di sisi lain, Bapak Ibu, situasi saat ini bahwa ternyata screening penyakit tidak menular, angkanya baru di angka 39,8%. Tentu ini masih jauh dari yang kita kehendaki. Harapannya adalah sebetulnya screening ini sudah bisa dilaksanakan semuanya begitu. Jika dengan demikian, sekali lagi faktor-faktor risiko itu bisa kita identifikasi dan kemudian kita lakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi-kondisi faktor-faktor risiko tersebut. Data juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia di atas 20 tahun, ternyata mereka yang tidak pernah diperiksa lingkar perutnya itu sekitar 80,82%. Jadi cukup tinggi, hampir hampir 100% ya, 80%, eh, mereka tidak pernah memeriksa lingkar perut. Kemudian 62,5% penduduk di atas usia 20 tahun tidak pernah memeriksakan gula darahnya. 61,6% tidak pernah memeriksa kolesterol. 36,6% bahkan tidak pernah memantau berat badannya. Dan 32,6% tidak pernah mengukur tekanan darah. Untuk situasi seperti ini, Bapak Ibu, adalah situasi yang cukup memprihatinkan. Bagaimana kita bisa mencegah suatu penyakit kalau kemudian angka-angkanya masih seperti ini. Sehingga kemudian pemerintah menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka upaya untuk pencegahan dan deteksi dini. Pencegahan agar tidak terjadi sakit dengan tentunya dengan memberikan manajemen yang adekuat kepada faktor-faktor risiko yang terdeteksi. Kemudian bila terdeteksi penyakit di fase awal dapat dikelola dengan lebih baik sehingga derajat keparahan ini bisa dikurangi, angka kesakitan kemudian bisa diturunkan, dan kemudian juga terkait dengan angka kematian juga bisa ditekan. Bapak Ibu, dalam kerangka tersebut, sekali lagi Bapak Presiden, Bapak Prabowo telah menggulirkan bahwa kita akan diberikan paket-paket pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk siapa? Ini adalah untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, 280 juta warga negara Indonesia tanpa kecuali akan menjadi sasaran terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Di Rembang, jumlah penduduk kita yang tercatat di BPS, Badan Pusat Statistik, sebesar kurang lebih 670.000 di tahun 2025 ini, demikian juga akan menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pemeriksaan gratis ini akan dilakukan sesuai dengan siklus hidup, mulai bayi baru lahir, bayi lahir placet, pada usia 2 hari,
sudah akan dilakukan serangkaian screening atau pemeriksaan. Kemudian pada usia balita dan anak prasekolah 1 sampai dengan 6 tahun. Kemudian pada usia sekolah dan remaja usia 7 sampai dengan 17 tahun. Kemudian pada usia dewasa 18 sampai dengan 59 tahun, serta lansia lebih dari 60 tahun. Nah, untuk PKG ini akan memanfaatkan 3 momentum. Yang pertama adalah momentum ulang tahun. Oke, seluruh warga negara yang sedang berulang tahun akan mendapatkan paket-paket pemeriksaan kesehatan gratis sesuai dengan tahapan usianya, sesuai dengan fase kehidupannya. Kemudian momentum kedua adalah menggunakan momentum PKG sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah PKG pada kelompok khusus, ini pada kelompok ibu hamil dan balita, ya, sesuai jadwal, sebagaimana biasa yang bisa dilaksanakan melalui posyandu, kemudian di Pustud, dan juga di Puskesmas. Untuk PKG sekolah, sebetulnya selama ini juga sudah dilaksanakan kegiatan penjaringan pada anak sekolah, ya, ketika ada saat tahun ajaran baru, siswa-siswa baru di SD kelas 1, kemudian SMP kelas 7, SMA atau SMK di kelas 10. Oke. Ini karena ini sudah dilakukan penjaringan. Namun demikian dengan program PKG ini karena sasarannya adalah seluruh siswa, maka pada saat bulan Juli yang akan datang itu, maka seluruh siswa tidak terkecuali mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA atau SMK, semuanya akan mendapatkan paket-paket screening atau paket pemeriksaan kesehatan. Kemudian pada saat PKG ulang tahun, ini yang akan dimulai pada bulan depan, yaitu bulan Februari. Ini adalah untuk mereka kelompok usia eh, ulang dari 5 tahun, artinya yang prasekolah. Kemudian mereka yang usia dewasa di atas 18 tahun. Oke. Nah, kemudian pelaksanaannya adalah pada saat mereka ulang tahun, kemudian ditambah waktu 1 bulan. Oke. 1 bulan semenjak dia ulang tahun. Mereka, para penduduk ini bisa mendatangi puskesmas, kemudian atau klinik pratama, atau kemudian dokter keluarga yang nanti akan ditetapkan sebagai fasilitas PKG, dan mereka akan bisa mendapatkan paket-paket kesehatan pemeriksaan gratis sesuai dengan kelompok usianya. Bapak Ibu, karena program ini seharusnya idealnya akan dimulai pada bulan Januari, namun demikian karena program ini nanti akan dirilis, dilansing pada akhir minggu pertama atau awal minggu kedua bulan Februari, maka untuk bulan Januari Maret, maka ini dikecualikan nanti semua masyarakat yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, dan sampai dengan Maret, ini bisa mengakses langsung ke FKTP, dalam hal ini ada di Puskesmas, di klinik Pratama atau dokter praktek eh, dokter keluarga, oke, sampai dengan tanggal 30 April. Sedangkan mulai bulan April dan seterusnya, maka N+1, oke, jadi atau bulan Mei, maka bisa interval waktunya 1 bulan ke depan sejak dia dari tanggal ulang tahun bisa mengakses di layanan pemeriksaan kesehatan gratis, ya, di masing-masing wilayah kerja dari puskesmas dan klinik pertama. Pak Ibu hormati, selanjutnya terkait dengan PKG ini, apa saja jenis pemeriksaan yang akan diberikan, ya, sesuai dengan sasaran-sasaran pada fase-fase kehidupan. Pada bayi baru lahir, maka jenis pemeriksaan yang akan diberikan adalah yang pertama terkait dengan pemeriksaan kekurangan hormon tiroid bawaan. Oke. Ini untuk mendeteksi adanya sebuah kelainan SHK, sindrom hipotiroid kongenital. Oke. Sebuah kelainan, akibat kekurangan hormon tiroid. Ini sifatnya adalah bukan penyakit, ya, apa namanya, penyakit-penyakit yang diturunkan sebetulnya, tapi yang kekurangan zat-zat tertentu, terkait ini adalah hormon tiroid.
maka kemudian bisa mengakibatkan sebuah gangguan yang pertumbuhan dan perkembangan yang dinamakan sindrom hipotiroid. Di mana ini kalau penyakit seperti ini ditandai dengan keadaan keterbelakangan pertumbuhan dan perkembangan anak atau bayi menjadi cebol, ya. Kemudian menjadi eh, terdepres terkait dengan gangguan kognitifnya, oke, dan hal-hal lain yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian menjadi IQ-nya juga rendah, ya. Dan ini dengan SHK ini dapat dideteksi sedini mungkin, ya. Caranya nanti pada usia 2 hari sejak dia lahir, pada 2 hari pertama kehidupan sampai dengan artinya 48 jam sampai dengan 72 jam dari kelahiran, bayi ini segera diberikan, diambil darahnya, ya, dari tumit bayi tersebut, kemudian diperiksa di laboratorium pemeriksaan, nanti bisa diketahui adanya eh, kelainan ini. Ya, sehingga ini kalau dilakukan untuk bisa melindungi generasi kita, ya, dari gangguan tumbuh kembang, ya, yang tentu mengancam generasi kita. Yang kedua yaitu terkait dengan pemeriksaan kekurangan enzim pelindung sel darah merah. Ini enzim G6PD. Ya. Bahwa sel darah merah itu sebetulnya ada enzim yang berfungsi melindungi. Ketika sel darah merah tidak ada pelindungnya, maka sel darah merah tersebut akan mudah pecah. Sehingga ketika mudah pecah, maka terjadi dalam jangka panjang akan menyebabkan kondisi anemia yang dinamakan dengan anemia hemolitik, hemolisis. Jadi sel darah yang pecah akan menimbulkan kondisi kurang darah, kemudian ditandai dengan lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, kemudian ditandai juga dengan pemecahan sel darah merah ini, kemudian terjadi peningkatan bilirubin di dalam darah, tandanya adalah terjadi kekuningan pada eh, kulit atau sklera mata, akan kelihatan. Nah, kemudian juga ini akibatnya adalah eh, memerlukan terapi yang lebih lanjut. Seseorang butuh transfusi darah dan ini bisa berlangsung seumur hidup. Sehingga ini perlu dideteksi lebih dini, pada saat bayi baru lahir, 24 jam tersebut. Kemudian kelainan berikutnya yang bisa dideteksi pada bayi lahir adalah terkait dengan kekurangan hormon adrenal bawaan. Ini adalah hormon adrenal, ini adalah ada kelenjar adrenal ini ada di atas ginjal, ya, di atas ginjal, sehingga ini menimbulkan berbagai kelainan yang sifatnya kelainan metabolik, dan ini juga bisa diberikan pemeriksaan pada bayi-bayi lain tersebut. Kemudian juga terkait dengan adanya kelainan saluran empedu, atresia biliar, ini tiadaan saluran eh, empedu yang menghubungkan antara hati dan usus, sehingga cairan empedu yang diproduksi oleh empedu tidak bisa masuk ke usus untuk membantu memproses mencerna makanan, mengemulsikan lemak, dan kegiatan lain-lain, hingga akhirnya cairan empedu terkumpul di dalam organ, nanti bisa mengakibatkan terkumpul di liver, di hati, mengakibatkan kondisi sirotik. Ini ditandai dengan tubuh menjadi kuning dan seterusnya. Ini akan menjadi masalah fatalitas kasus di kemudian hari. Banyak kasus kematian bayi di Rembang yang ternyata kemarin ketika kita lakukan audit, salah satunya penyebab kematian bayi di Rembang ada beberapa kasus yang dengan kelainan gangguan ketiadaan saluran empedu ini. Dan ini sebenarnya bisa dideteksi dengan mudah, eh, ketiadaan atresia biliar atau ketiadaan saluran empedu ini dengan memeriksa feses dari bayi, bayi dengan hanya diberikan namanya stulkat, ya. Jadi nanti dideteksi dengan semacam kertas lampu itu akan mendeteksi ada tidaknya eh, pemecahan dari zat bilirubin di dalam feses, ya. Dinamakan dengan urobilinogen, ya. Jadi nanti dengan deteksi tersebut akan diketahui sebetulnya ada tidak kebuntuan saluran empedu atau tidak. Jadi dengan screening yang sebetulnya cukup mudah,
kita bisa mendeteksi kelainan ini lebih awal atau lebih dini. Kemudian juga pada bayi lahir tentu dilakukan pemeriksaan pertumbuhan ya, dan juga perkembangan terkait dengan berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Bapak Ibu, kemudian untuk usia balita dan anak prasekolah, apa saja yang akan dilakukan? Nah, ini tentu yang penting adalah terkait dengan tumbuh kembangnya, ya, diperiksa untuk pertumbuhan dan perkembangannya, bagaimana berat badannya, bagaimana tinggi badannya, bagaimana perkembangan motoriknya, bagaimana perkembangan kecerdasan dari anak tersebut. Ini akan diadakan serangkaian tes untuk melihat tumbuh kembang dari balita atau anak prasekolah tersebut. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan untuk deteksi penyakit tuberkulosis. Anak akan dilakukan rangkaian pemeriksaan untuk mendeteksi adanya tuberkulosis pada anak. Ya. Salah satunya dengan mantau tes untuk mendeteksi ada tidak sebetulnya kuman TBC yang masuk di dalam tubuh anak. Ya. Nah, ini untuk menentukan bagaimana kita bisa mengeliminasi penyakit TBC ya, sedini mungkin. Kemudian juga pemeriksaan telinga terkait dengan gangguan indera pendengaran, ya, sediakan deteksi sedini mungkin sehingga ketika terjadi permasalahan juga bisa dilakukan upaya untuk intervensi yang lebih baik. Ya. Kemudian pemeriksaan indera mata, pemeriksaan gigi untuk melihat adanya karies gigi, kemudian pemeriksaan talasemia. Ini gangguan pada darah, ya, yang ini merupakan gangguan apa yang diturunkan genetik, ya, dan ini nanti dilakukan pada usia 2 tahun saja. Artinya sekali seumur hidup cukup untuk mendeteksi adanya gangguan talasemia ini. Melalui pemeriksaan talasemia pada saat usia 2 tahun ini, maka kita bisa mendeteksi apakah seseorang atau anak itu membawa talasemia atau menderita talasemia. Ya. Kalau nanti seorang anak ternyata diduga membawa gen talasemia, kemarin Pak Menteri Kesehatan menyatakan bahwa kira-kira nanti akan diberikan notifikasi khusus di NIK-nya, di nomor induk penduduknya akan diberikan tanda khusus sehingga secara sedini mungkin nanti ini bisa dideteksi eh, agar thalassemia tidak semakin banyak dan berkembang di Indonesia. Diharapkan nanti tidak terjadi perkawinan antar carrier thalassemia. Ya. Jadi kalau bapaknya thalassemia, ibunya membawa carrier thalassemia, maka kemudian ini kalau ketika bergabung, maka anaknya akan menjadi thalassemia mayor dan itu yang akan menyulitkan karena seumur hidup dia harus cuci darah. Tentu ini penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan darah, gula darah sedini mungkin pada usia 2 tahun. Jadi untuk melihat sebetulnya ada enggak gangguan terkait dengan organ, terutama di pankreas yang terkait dengan ini untuk memproduksi hormon insulin. Bapak Ibu terkait pada usia dewasa dan lansia, maka nanti tentu akan dilakukan serangkaian pemeriksaan juga terkait dengan pemeriksaan eh, merokok, kemudian pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui status tekanan darah seseorang, sehingga misalnya kejadian ada penyakit hipertensi, maka ini bisa dikelola sedini mungkin melalui gaya hidup yang lebih sehat, melalui pengaturan diet, ya, dan bila diperlukan dengan menggunakan obat. Demikian juga untuk pemeriksaan gula darah, screening gula darah, ya, terkait dengan penyakit diabetes mellitus, ini juga dengan dilakukan screening yang lebih dini, maka harapannya pengelolaan penyakit DM akan menjadi lebih baik, tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang kemudian akan merugikan dari penderita DM tersebut. Kemudian tentu setelah dengan tadi quick win yang kedua Pak Presiden, pada kelompok dewasa dan lansia ini akan dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyakit tuberkulosis. Kemudian juga terkait dengan untuk mereka yang di atas 40 tahun akan dilakukan serangkaian pemeriksaan terkait dengan faktor risiko penyakit stroke, jantung, ginjal, ya. Kemudian yang di atas 30 tahun untuk perempuan akan diperiksa untuk deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, ya. Kemudian
kanker paru yang akan dilakukan pemeriksaan pada usia 45 tahun. Untuk kanker usus besar pun demikian, pada usia 50 tahun ini akan dideteksi ada tidaknya kanker usus besar. Ya. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis juga akan dilakukan pemeriksaan dengan alat-alat yang ada di puskesmas. Kemudian pemeriksaan gangguan indera telinga, mata, gigi, kemudian pemeriksaan hati terkait dengan kejadian penyakit hepatitis B, hepatitis C, sirosis hati, ini juga akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan calon pengantin terkait ini akan dilaksanakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan penyakit menular seksual, dalam hal ini adalah sifilis dan juga HIV/AIDS. Ya, sehingga harapannya mereka yang masuk dalam nanti ketika mereka berumah tangga adalah kondisinya betul-betul kondisi yang sehat. Ya. Kemudian juga selain pemeriksaan gizi, pemeriksaan status kesehatan jiwa, pemeriksaan kebugaran, ya, dan juga pemeriksaan geriatri untuk usia di atas 60 tahun. Bapak Ibu, pada usia sekolah dasar yang kami tadi singgung di depan nanti dilakukan dengan momentum pada saat tahun ajaran baru di bulan Juli, Agustus selama kurang lebih 1 bulan. Maka untuk anak-anak SD 7 sampai 12 tahun jenis pemeriksaannya meliputi terkait dengan pemeriksaan eh, indera telinga, pendengaran, kemudian mata, kemudian pemeriksaan gigi, pemeriksaan kesehatan jiwa, kemudian pemeriksaan status gizi, kemudian pemeriksaan untuk melihat eh, status kesehatan hati, artinya deteksi hepatitis B, kemudian pemeriksaan tekanan darah, kemudian eh, deteksi terkait dengan penyakit tuberkulosis, kemudian terkait dengan merokok. Saat ini mungkin sudah banyak anak-anak yang mulai merokok, tentu nanti akan kita periksa mereka. Oke, kemudian tingkat aktivitas fisik dan pemeriksaan gula darah. Sedangkan untuk anak usia SMP, nggih, selain yang kami sebutkan di untuk kelompok usia SD, ini tambahnya adalah pemeriksaan thalassemia untuk mereka yang kelas 7 dan kemudian untuk remaja putri kelas 7 juga diperiksa terkait dengan eh, anemia, ini yang pemeriksaan HB. Kelompok sekolah anak usia sekolah SMA 17 tahun ini juga akan dilakukan juga pemeriksaan yang seperti yang di tingkat di SMP. Oke, ditambah pemeriksaan anemia untuk remaja putri yang masih ibu ini rangkaian pemeriksaan di kapan usia. Kalau kita lihat sebetulnya item-item yang diperiksa cukup banyak. Tapi sebetulnya itu semua adalah tujuannya sekali lagi untuk melindungi generasi kita, untuk mengendalikan resiko kelola, untuk melihat mendapatkan kondisi pra penyakit atau penyakit lebih dini sehingga pengelolaannya akan menjadi lebih mudah. Masyarakat juga akan lebih sehat. Angka kematian juga bisa ditekan, sehingga usia harapan hidup masyarakat di Indonesia akan terjadi peningkatan. Baik, Bapak, saya akan masuk ke tahapan pemeriksaan untuk kesehatan gratis untuk tahun ini. Nanti seluruh warga negara diharapkan melalui gadget masing-masing untuk masuk ke Satu Sehat Mobile. Ini adalah sebuah aplikasi yang dulu pada saat COVID dinamakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian saat ini Peduli Lindungi bermetamorfosis menjadi aplikasi Satu Sehat. Oke, ini bisa mudah di-download melalui Play Store. Nanti masing-masing masyarakat penduduk harapannya mengakses aplikasi Satu Sehat ini. Bagi mereka yang sudah mengakses Satu Sehat, maka kemudian pada saat nanti dia ulang tahun, maka dia akan mendapatkan notifikasi, ya, melalui WA pada Satu Sehat Mobile ini. Ya.
Jadi melalui WA atau melalui aplikasi akan ada notifikasi untuk saatnya mereka mendapatkan paket-paket pemeriksaan sesuai dengan usia mereka pada saat ulang tahun. Oke. Nah, kemudian juga pada aplikasi tersebut nanti ada pengisian kuesioner screening mandiri. Ini tentu untuk membantu mempermudah tenaga kesehatan agar prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, setelah itu maka masyarakat ini bisa mendatangi ke vaskes yang ditunjuk ya, di wilayahnya masing-masing. Bisa datang ke puskesmas atau datang ke klinik Pratama atau datang ke dokter keluarga yang memang sudah ditunjuk, yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ya, dengan membawa tadi identitas, kemudian notifikasi, kode tiket tokennya, kemudian hasil screening mandiri. Setelah itu mereka akan mendapatkan layanan pemeriksaan sesuai dengan kelompok usianya. Hasil simulasi di beberapa puskesmas di kabupaten yang sudah ditunjuk melakukan uji coba, maka kira-kira satu orang ini membutuhkan waktu antara 30 sampai 70 menit. Ya. Jadi cukup lama. Kemudian setelah itu hasil pemeriksaannya akan menjadi rapor kesehatan yang ada di Satu Sehat Mobile. Kemudian puskesmas atau layanan kesehatan ini akan memberikan intervensi, memberikan edukasi sesuai dengan faktor risiko atau sesuai dengan keadaan yang didapat pada saat pemeriksaan. Apabila dari eh, didapatkan pada saat pemeriksaan tersebut adanya asesmen yang ternyata membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka kemudian ini nanti dirujuk ke layanan yang lebih tinggi, yaitu ke rumah sakit. Hari ini kami mengundang teman-teman dari rumah sakit, tentunya adalah nanti kita akan membuat semacam SOP eh, terkait dengan sistem rujukan untuk masyarakat yang melakukan pasaran pemeriksaan kesehatan gratis ini. Bapak Ibu, ini tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan. Intinya perlu kami sampaikan bahwa kami Dinas Kesehatan dan juga nanti harapannya kami adalah dinas instansi sektoral, nanti pelaku PKG yang ujung tombaknya adalah di Puskesmas, kemudian di Klinik Pratama dan Dokter Keluarga untuk melakukan persiapan. Pemerintah sudah merilis ya, bahwa Pak Presiden dan para menteri ini akan melakukan launching PKG ini nanti di akhir minggu pertama atau awal minggu kedua bulan Februari. Untuk kita menjadi bagian untuk mensukseskan kegiatan tersebut, sehingga hari ini kami sampaikan khususnya kepada teman-teman kepala puskesmas untuk mempersiapkan di waktu yang pendek ini agar pada awal minggu kedua Februari paling lambat kita di Kabupaten Rembang sudah bisa mulai melakukan kegiatan PKG ini. Oke. Nanti secara detail akan disampaikan Ibu Dr. Maria Rehulina terkait dengan apa persiapan yang harus dilakukan Puskesmas dalam rangka untuk kick off kegiatan PKG ini. Emang waktunya sangat pendek, tanggal di Senin kemarin tanggal 20 Januari Pak Menteri baru mengadakan sosialisasi rapat pada kegiatan penanggulangan rapat koordinasi penanggulangan inflasi daerah. Kemudian tanggal 21 kemarin sudah terbit Juknis PKG yang dapat Bapak Ibu semua pelajari, yaitu KMK nomor 33 tahun 2025 yang dirilis di Pak Menteri pada tanggal 21 Januari. Hari ini kita koordinasi. Harapannya nanti setelah ini kita akan mengadakan rapat teknis khusus pada setelah hari libur pada tanggal eh, 29 atau 30 kita akan melakukan rapat koordinasi teknis terkait dengan persiapan lebih detail terkait dengan hal-hal yang akan kita lakukan untuk persiapan PKG ini. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, terkait dengan besarnya sasaran yang ada di Rembang, untuk sasaran PKG kita saja seluruh penduduk yang ada di Rembang sebesar 670.095 jiwa. Ini kalau kita breakdown, kira-kira nanti yang berbasis PKG ulang tahun sebanyak 570.093 sasaran. Kemudian yang berbasis
anak sekolah adalah 99.164 orang, dan yang berbasis PKG khusus ibu hamil dan balita, bayi, ini sebesar 77.959 orang. Fasilitas kesehatan yang ada di Rembang yang harapannya akan kami tetapkan sebagai Vaskes PKG ini paling tidak meliputi 17 puskesmas, 4 rumah sakit, kemudian klinik Pratama ada sebanyak 9 klinik Pratama, kemudian ada 5 klinik utama, kemudian ada 64 tempat praktek dokter mandiri, kemudian 69 puskesmas pembantu, 1.360 posyandu. Ini akan menjadi tempat tempat untuk melakukan kegiatan PKG ini. Tentu nanti Vaskes-Vaskes ini akan ditetapkan melalui SK Bupati untuk menjadi Vaskes tempat pemeriksaan PKG. Ini kami sedang menggodok di Dinas Kesehatan. Pada gilirannya tentu kami akan berkomunikasi dengan teman-teman Vaskes semua untuk mereka yang sudah siap akan segera kita tetapkan sebagai Vaskes PKG. Adapun mereka yang belum, tentu kami harapkan, kami motivasi untuk menyiapkan, untuk pada gilirannya tentu kami menjadi bagian dari untuk mensukseskan program pemerintah ini. Bapak Ibu, ini informasi yang kami dapat dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk seluruh secara nasional, kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan PKG ini adalah sebesar kurang lebih 3,23 triliun. 3,2 triliun ini data yang dibutuhkan untuk program PKG secara nasional. Untuk pengadaan seluruh bahan habis pakai, kemudian alat kesehatan ini akan dicukupi semuanya dari kementerian, kemudian kita di tingkat bawah sebagai pelaksana bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Lantas apa dukungan yang perlu dapat diharapkan Bapak Ibu semua terkait dengan untuk upaya untuk mensukseskan PKG ini? Pak Menteri Dalam Negeri sudah membuat surat edaran terkait dukungan apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh seluruh eh, instansi, institusi yang ada di pemerintah. Institusinya adalah ini program nasional, jadi seluruh OPD, seluruh vaskes yang terlibat diharapkan untuk berupaya maksimal untuk menyukseskan terkait dengan pelaksanaan program PKG ini. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan, ini yang aman ke Pak Bupati untuk melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai kemudian monitoring dan evaluasi PKG melalui berbagai OPD yang ada di tingkat kabupaten, yaitu meliputi Bapeda, Dinas Kesehatan sendiri, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinkominfo, kemudian Kemenak, Dinsos, ini semuanya diharapkannya bisa terlibat di dalam mensukseskan PKG ini. Eh, Tentu kalau terkait dengan apa peran masing-masing, Bapeda kami harapkan akan menjadi koordinator untuk terkait dengan pembagian tanggung jawab anggaran PKG, seperti perencanaan dan penganggaran, harapannya ini dilakukan oleh Bapeda, kemudian juga terkait dengan kegiatan MONEF dan kolaborasi antar instansi. Tentu kami Dinas Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, koordinasi harapan kami bisa dilaksanakan dengan baik oleh Bapeda hingga PKG ini bisa sukses. Dinas Kesehatan sendiri mempunyai kewajiban adalah terkait dengan kami, terkait dengan upaya menetapkan sasaran menerima PKG, kemudian menyiapkan, merencanakan semua kebutuhan terkait dengan inventarisasi bahan habis pakai, kemudian alat kesehatan, kemudian menginventarisasi SDM, dan seterusnya terkait dengan pelaksanaan PKG, kemudian menyiapkan seluruh fasilitasnya, kemudian mengatur tata hubungan kerja, menyiapkan SOP-nya, kemudian jika terjadi apa permasalahan ini terkait dengan alurnya bagaimana nanti kamu akan siapkan. Kemudian Dinas Pendidikan dan juga Kemenak kami harapkan untuk berpartisipasi di dalam menyiapkan para siswanya, para santrinya, kalau itu di pondok pesantren terkait dengan kegiatan PKG pada tahun ajaran baru pada bulan Juli dan Agustus yang akan datang. Kemudian
Untuk Dinpermades kami harapkan ini untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, kemudian juga menyosialisasikan untuk seluruh desa yang ada di kabupaten, harapannya bisa sudah terpapar dengan informasi dari PKG ini. Kemudian juga dari Kominfo kami harapkan juga terkait dengan penyebar luasan informasi PKG ini, baik melalui media sosial maupun media-media interaktif yang ada, sehingga harapannya PKG ini bisa tersosialisasi dengan baik, seluruh masyarakat mengetahui haknya di dalam pelaksanaan kegiatan PKG ini. Eh, Kemudian dinas sosial karena mempunyai apa tim pendamping keluarga dan seterusnya, harapannya kami juga harapkan sangat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam PKG ini, dukungan dari Dinsos KB juga sangat kami harapkan. Bapak Ibu, tentu terkait dengan hal tersebut juga langkah-langkah ke depan adalah kita akan setelah ini untuk kita akan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pimpinan, kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepada seluruh pihak akan kita terus sosialisasikan sehingga kegiatan PKG ini mendapatkan dukungan yang lebih luas dan harapannya bisa disukseskan. Dan Forum Kompinda juga kami harapkan nanti terkait dengan dukungan pada kegiatan ini dan memberikan pembinaan dengan lebih baik. Hal-hal tersebut yang sebetulnya Bapak Ibu kami harapkan, sekali lagi PKG ini merupakan kegiatan yang baru dan ini adalah ya, sebetulnya adalah eh, berat karena mencakup seluruh warga negara, seluruh masyarakat harus diberikan pemeriksaan selama kurun waktu 1 tahun, mulai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2025, sebanyak 670.000 penduduk yang ada di Rembang harus menjadi sasaran dari kegiatan PKG ini, sehingga ini akan beban kerja teman-teman khususnya di Puskesmas ini akan semakin bertambah. Kemudian demikian harapan kami Bapak Ibu semua tetap bersemangat agar sukses kegiatan ini dapat kita gapai. Demikian terima kasih yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ali Syofi atas pengarahan tentang pembahasan pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan program Quick Win untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Untuk acara selanjutnya adalah paparan sosialisasi teknis pelaksanaan PKG oleh Ibu Dr. Maria Rehulina MKes Epit selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Kepada Ibu Dr. Rehulina kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua, kepada yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Rembang, Bapak Dr. Ali Syofi'i MM, Kepala Bapeda atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Kepala OPD terkait atau yang mewakili, Bapak Ibu Camat semua, semoga tidak ada yang mewakili, hadir secara pribadi. Suaranya kurang keras, Mbak. Cik. Oke. Kepada yang saya hormati, Ibu tim penggerak PKK, kemudian Bapak atau Ibu Direktur Rumah Sakit atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Kepala Puskesmas, beserta PJ Cluster dan juga perwakilan dari klinik di Kabupaten Rembang. Ini saya akan memaparkan tentang sosialisasi secara teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Oke, langsung. Slide. Oke, next. Langsung. Nah, ini akan saya paparkan, Bapak Ibu semua, ini kami akan memaparkan secara agak detail, tetapi tidak begitu detail, ya. Karena ini nanti secara detailnya, secara teknis akan dilakukan insya Allah tanggal 30 atau 31 Januari ini sebelum Februari, nanti akan dilaksanakan dengan peserta masing-masing programmer, ya. Baik yang dari DKK maupun dari Puskesmas. Langsung saja skema pemeriksaan kesehatan gratis PKG tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tentang PKG, ya. Ini secara detailnya bahwa PKG sebenarnya ada 3, ya. PKG di hari ulang tahun, PKG di sekolah, dan PKG rutin. Sedangkan PKG di ulang tahun ini adalah PKG inovasi baru yang nantinya akan dicanangkan insya Allah bulan Februari ini. Pemeriksaan kesehatan gratis PKG di hari ulang tahun adalah upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Program ini memanfaatkan momentum ulang tahun sebagai pengingat bagi individu untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius. Nah, ini maka untuk pengingatnya diambil momentum ulang tahun. Next. Tujuan dan sasaran pemeriksaan kesehatan gratis PKG di hari ulang tahun. Tujuannya adalah 1, mengidentifikasi faktor risiko untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit. Yang kedua, mendeteksi kondisi pra-penyakit agar tidak menjadi penyakit. Yang ketiga, mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat mencegah komplikasi dan menurunkan risiko kematian akibat penanganan yang terlambat. Sasarannya adalah 1, bayi baru lahir usia 2-3 hari, balita dan anak usia prasekolah usia 1-6 tahun, dewasa usia 18-59 tahun, dan lanjut usia 60 tahun ke atas. Sasaran ini untuk di Puskesmas, ya, itu semua anggota BPJS, baik yang PBI atau yang non PBI. Kemudian masyarakat umum yang tidak mempunyai asuransi kesehatan BPJS dalam ini, ya, atau masyarakat pendatang, itu yang di Puskesmas. Kemudian untuk klinik adalah klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Next. Ini ya sasarannya tadi 1, bayi baru lahir, anak balita prasekolah, dewasa, dan lanjut usia. Waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Waktu pelaksanaan bagi bayi baru lahir dilaksanakan pada usia bayi 2 hari lebih dari 24 jam untuk memastikan spesimen yang diambil memiliki arti klinis. Bagi kelompok usia lainnya dilaksanakan saat seseorang berulang tahun sampai maksimal 1 bulan setelah tanggal ulang tahun. Oke, jadi di luar bayi baru lahir itu bagi kelompok usia lainnya diberi waktu 1 bulan setelah tanggal ulang tahun. Tempat pelaksanaannya 1, bagi bayi baru lahir dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan baik FKTP maupun FKTL. Oke. Jadi bisa di Puskesmas yang melayani persalinan, oke, Ponet, atau klinik yang melayani persalinan. 2, bagi kelompok usia lainnya dilaksanakan di Puskesmas dan FKTP lain yang bekerja sama dengan BPJS dapat melibatkan Puskesmas pembantu atau unit pelayanan kesehatan di desa atau kelurahan lainnya. Fasilitas lainnya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PKG di hari ulang tahun di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Daerah atau Kabupaten dan Puskesmas setempat. Pemeriksaan laboratorium.
Satu, bagi bayi baru lahir dilaksanakan di laboratorium jejaring yang telah ditetapkan. Nanti kami akan susul dengan SK, ya, SK. Pertama surat edaran dulu dari Bapak Bupati, kemudian di breakdown SK. Bagi kelompok usia lainnya dilaksanakan di FKTP dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, ya, Labkes. Dan ini menjadi tempat tujuan pemeriksaan spesimen screening yang tidak dapat dilaksanakan di puskesmas. Pemeriksaan bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Ya, lokasinya ada di puskesmas dan FKTP lain. Kalau ini secara secara umum dulu saya paparkan. Untuk bayi, ya, bayi baru lahir sekitar umur 25 hari, itu diperiksa hipotiroid kongenital, defisiensi enzim G6PD, hiperplasia adrenal kongenital, dan penyakit jantung bawaan. Keempat pemeriksaan ini dilakukan sekali seumur hidup. Ya. Kemudian kelainan saluran empedu, ya, dan untuk pertumbuhan. Ya, ini jenis pemeriksaannya. Kemudian yang untuk usia 1 sampai 6 itu pertumbuhan dan perkembangan. Oke, ini kita menggunakan kuesioner perkembangan, kemudian tuberkulosis, ya, menggunakan kuesioner TBC, ya, dan tes mantok, telinga, mata, gigi, talasemia, dan diabetes mellitus. Untuk talasemia dan diabetes mellitus dilakukan pada usia 2 tahun semuanya, ya. Jadi sebagai screening semuanya wajib semua. Untuk anak yang usia 3 tahun dilakukan untuk talasemia dan diabetes mellitus apabila memiliki riwayat keluarga. Oke. Pemeriksaan dewasa dan lansia. Oke. Lokasi di puskesmas dan FKTP lain. Ya, lokasi pemeriksaannya, layanan pemeriksaannya adalah telinga, mata, gigi, jiwa, gizi, tekanan darah, diabetes mellitus, merokok. Ya, ini ada kurang lebih berapa nih? 18 kalau tidak salah. Ya. Untuk usia 18 sampai 29 tahun ada beberapa poin, yaitu telinga, mata, gigi, jiwa, gizi, tekanan darah, diabetes mellitus, merokok, dan tuberkulosis. Ini dilakukan pada usia 18 sampai lebih dari 60 tahun. Ya. Untuk telinga kita menggunakan jenis pemeriksaannya tes tajam pendengaran, tes tajam penglihatan, gigi pemeriksaan karies, jiwa dengan self-reporting questionnaire, ya, 20. Kemudian gizi kita melakukan jenis pemeriksaannya dengan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, indeks massa tubuh, kemudian tekanan darah dengan pengukuran tekanan darah, diabetes mellitus kita menggunakan gula darah sewaktu, merokok kita menggunakan kuesioner perilaku merokok, tuberkulosis kita menggunakan kuesioner screening TB. Untuk usia 30 sampai lebih dari 60 kita melakukan pemeriksaan kebugaran, ya, kebugaran kita menggunakan kuesioner. Untuk kanker payudara usia 30 sampai 59, ya, itu pemeriksaan fisik dan USG, ya. Untuk kanker leher rahim, ya, usia 40 sampai lebih dari 60 kita menggunakan IVA dan HPV DNA. Stroke jantung, ya, kita menggunakan prolipid dan EKG pada usia 40 sampai lebih dari 60. Kemudian ginjal, urium kreatinin, kanker paru, kuesioner risiko kanker paru, kemudian kanker usus besar menggunakan kuesioner dan darah samar. Penyakit paru obstruksi kronis, ini, ya, usia 18 sampai 29 sampai usia 18 sampai 60 dengan menggunakan kuesioner PUMA. Kemudian untuk geriatri, ya, kita menggunakan kuesioner Skilas Activity Daily Living, ya, ADL. Untuk hati yang diperiksa adalah hepatitis B, hepatitis C, adanya fibrosis atau sirosis. Tetapi untuk ini yang kelompok yang berisiko, ya. Kita menggunakan rapid BSAG,
HCV dan AfriScore. Oke. Kemudian calon pengantin, anemia, HIV, dan sifilis. Untuk calon pengantin ini dilakukan pada kelompok yang akan menikah dalam 1 tahun ke depan. Oke. Jadi sebelum menikah 1 tahun sebelumnya sudah harus melakukan screening. Kalau misalnya akhirnya tidak jadi menikah ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau nanti mau menikah lagi ya diperiksa lagi. Kemudian bagaimana persiapan masyarakat, langkah persiapan di tingkat masyarakat untuk mendapatkan PKG di hari ulang tahun. Ye. 1, mengunduh Satu Sehat Mobile. Mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile, kemudian mengisi biodata diri. Jika mengalami kesulitan untuk mendaftar melalui SSM, pendaftaran PKG di hari ulang tahun dapat dilakukan melalui WhatsApp, WA, chatbot Kementerian Kesehatan di nomor ini. Ya. Bisa dicatat Bapak Ibu semua 0812 7887 8812. Kemudian memilih tanggal pemeriksaan melalui aplikasi SSM atau melalui WhatsApp, WA, chatbot Kementerian Kesehatan. Balita dan anak usia prasekolah, lansia, penyandang disabilitas, atau yang tidak dapat mendaftar secara mandiri dapat didaftarkan oleh orang tua, wali, dan gareng atau keluarga. Bayi baru lahir didaftarkan oleh petugas kesehatan melalui website ASIK. Kemudian yang kedua, untuk yang BPJS ya, mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN. Untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang ditemukan pada saat pemeriksaan kesehatan dan penanganannya, masyarakat yang belum menjadi peserta JKN atau status kepesertaan tidak aktif diharapkan dapat mendaftarkan diri menjadi peserta JKN atau mengaktifkan kepesertaan JKN sebulan sebelum hari ulang tahunnya. Karena tadi batas waktunya 30 hari ya Bapak Ibu untuk yang ulang tahun. Nah, kemudian bagaimana langkah persiapan di tingkat masyarakat untuk mendapatkan PKG di hari ulang tahun? Persiapan di FKTP, di layanan kesehatan. Bahwa masyarakat yang sudah mendaftar akan mendapatkan pesan untuk mengikuti PKG di hari ulang tahun melalui WA. Ya, nanti akan dikirim secara otomatis ya, dari Satu Sehat dikirim melalui WA. Pesan dikirimkan pada H-30, H-7, H-1 dan hari H ulang tahun. Pada H-7 akan dikirimkan kuesioner screening yang harus diisi secara mandiri ya, dari WA tersebut. Bagi penyandang hipertensi dan atau DM mulai usia 40 tahun diminta untuk berpuasa, tidak makan dan minum kecuali air putih 8-10 jam sebelum waktu PKG di hari ulang tahun. Ya, jadi khusus untuk usia yang 40 tahun diminta untuk berpuasa, ya. 8-10 jam, jadi malam ya, malam, pagi-pagi berangkat ke puskesmas atau ke klinik yang mampu untuk melakukan PKG. Itu harus puasa dulu. Kemudian saat berkunjung ke FKTP, masyarakat harus membawa 1 KTP atau kartu identitas, ya, anak atau kartu keluarga kakak, kemudian buku kesehatan ibu dan anak bagi sasaran balita dan anak prasekolah. Tiket pemeriksaan di aplikasi SSM atau WA. Nanti ya, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan notifikasi itu mendapatkan tiket pemeriksaan di aplikasi ya, bisa dari Satu Sehat Mobile atau dari WA. Hasil pengisian formulir kuesioner screening mandiri. Jadi nanti jenengan dapat kuesioner dan jenengan isi secara mandiri, ya. Kemudian berkunjung ke FKTP. Masyarakat dapat berkunjung ke FKTP hingga maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun H+30 untuk mendapatkan PKG di hari ulang tahun.
Masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari tahun 2025, ya Februari 2025 dan Maret 2025 dikecualikan dari ketentuan tersebut dan dapat berkunjung ke FKTP hingga 30 April 2025. Nah, bagaimana untuk masyarakat yang belum mendaftar atau tidak mendapatkan notifikasi? Jenengan nggak usah khawatir, karena jenengan dapat berkunjung langsung ke FKTP dan membawa identitas diri KTP atau identitas anak kakak, telepon seluler untuk mengunduh aplikasi SMF untuk melakukan pendaftaran. Masyarakat perlu mengisi kuesioner mandiri menggunakan link atau QR barcode ya, yang disediakan di FKTP sebelum mendapatkan pelayanan PKG di hari ulang tahun. Bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler, petugas di FKTP akan menginput data pasien melalui website ASIK dan menggunakan link ya, atau barcode yang disediakan di FKTP untuk membantu pengisian kuesioner mandiri sebelum memberikan pelayanan PKG di hari ulang tahun. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas, di FKTP akan menginput data pasien melalui website ASIK dan menggunakan link QR barcode yang disediakan di FKTP untuk membantu pengisian kuesioner mandiri sebelum memberikan pelayanan PKG di hari ulang tahun. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di ulang tahun. Masyarakat mendatangi FKTP sesuai hari pelaksanaan. Jika berhalangan hadir pada tanggal kunjungan, maka masyarakat dapat mengubah tanggal kedatangan melalui SSM atau WA chatbot. Registrasi ulang di mana petugas FKTP akan mengkonfirmasi tiket pendaftaran di SSM, identitas diri, FKTP yang dipilih, tanggal kunjungan. Jika belum terdaftar, maka petugas akan menginput data pasien melalui website ASIK. Jadi jenengan untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk misalnya kok belum punya apa-apa, kok pengen periksa, datang aja ke puskesmas. Nanti akan petugas di puskesmas akan menginput apabila kesulitan melalui website ASIK yang semua puskesmas sudah mempunyai akun tersebut. Masyarakat yang hadir terkonfirmasi oleh petugas mengidentifikasi kondisi disabilitas untuk menyesuaikan cara komunikasi, interaksi, dan pemeriksaan kesehatan serta kebutuhan alat atau media bantu. Petugas melakukan identifikasi screening yang telah didapatkan sejak awal tahun di tahun yang sama. Petugas mengkaji hasil pengisian mandiri kuesioner yang meliputi riwayat kesehatan dan gejala penyakit pasien. Petugas memberikan pelayanan PKG dan petugas mencatat hasil pemeriksaan di website ASIK secara real time agar masyarakat dapat hasil pemeriksaan segera. Petugas memberikan informasi hasil screening. Jika hasil sudah tersedia, petugas puskesmas akan langsung menyampaikan saran dan tindak lanjut hasil screening. Jika hasil belum tersedia, masyarakat akan diinformasikan kapan hasil screening tersedia. Keseluruhan hasil pemeriksaan masyarakat akan dikirimkan melalui WA dan dapat diakses melalui pada akun SSM. Yeah. Karena nanti dari SSM Satu Sehat itu terkoneksi dengan website ASIK. Ya. Jadi kalau ngentri di ASIK otomatis nanti akan dapat diakses di akun Satu Sehat Mobile. Jadi nanti akan dikonfirmasikan bagi masyarakat yang mempunyai akun tersebut, yang sudah mempunyai akun tersebut. Bagaimana tindak lanjut pemeriksaan kesehatan gratis ya di ulang tahun? Setelah hasil pemeriksaan didapatkan, petugas kesehatan akan melakukan tindak lanjut hasil seperti yang tertera pada tabel. Hasil pemeriksaan normal dan faktor risiko tidak terdeteksi. Maksudnya adalah bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah kesehatan dan tidak terdapat faktor risiko kesehatan. Tindak lanjutnya adalah berikan apresiasi dan lakukan edukasi tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.
informasikan untuk melakukan PKG di hari ulang tahun kembali tahun depan. Hasil pemeriksaan normal dengan faktor risiko jika hasil pemeriksaannya ya. Kemudian keterangannya adalah bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah kesehatan, namun terdapat faktor risiko kesehatan seperti overweight, underweight, merokok, kebugaran cukup atau kurang. Maka tindak lanjutnya adalah memberikan edukasi dan konseling merokok untuk memodifikasi gaya hidup agar faktor risiko turun atau hilang dengan mengikuti layanan berhenti merokok atau konseling gizi. Informasikan untuk melakukan PKG di hari ulang tahun kembali tahun depan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi pra-penyakit. Maksudnya adalah hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi prehipertensi, prediabetes, dan obesitas. Maka tindak lanjutnya bagaimana? Yaitu memberikan tata laksana prehipertensi dan prediabetes agar tidak menjadi hipertensi dan diabetes. Berikan edukasi untuk memodifikasi gaya hidup menjadi lebih baik untuk mencegah penyakit, serta informasikan untuk melakukan PKG di hari ulang tahun kembali tahun depan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi penyakit, ya, hasil pemeriksaannya keterangannya bagaimana, yaitu tata laksana dalam kompetensi FKTP, ya, harus tetap disesuaikan dengan kompetensi yang ada di FKTP baik puskesmas maupun klinik. Tata laksana di luar kompetensi tenaga medis di FKTP berarti melakukan rujukan, ya. Indikator selanjutnya yaitu indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKG. Ini dari Kementerian Kesehatan, ya, dari Kemendagri juga akan melakukan monitoring dan evaluasi, ya, secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten. Untuk Dinas Kesehatan Daerah tingkat provinsi, indikator keberhasilannya adalah presentasi kabupaten atau kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis itu lebih dari 80% dari target sasaran. Ini secara keseluruhan PKG. PKG tadi kan ada 3, jadi presentasinya adalah lebih dari 80%. Kemudian di Dinas Kesehatan Daerah tingkat kabupaten atau kota, indikator monitoring dan evaluasinya adalah 1 proporsi jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk, persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis dengan kelompok usia bayi baru lahir, kemudian presentasi penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis dengan kelompok usia balita dan usia anak prasekolah, presentasi penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa, dan presentasi penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia lanjut. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG di hari ulang tahun, ya, itu juga ada monitoring dan evaluasi sendiri, yaitu baik di tingkat FKTP, Labkesmas tingkat 2 atau 3, dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan persalinan. Presentasi yang di indikator keberhasilannya adalah presentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis dengan kelompok usia bayi baru lahir. Presentasi penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis dengan kelompok usia balita dan usia anak prasekolah. Presentasi penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa, dan presentasi penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia. Ya. Jadi PKG di hari ulang tahun sendiri itu ada evaluasinya nantinya. Demikian Bapak Ibu semua, paparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti, mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya dalam menyampaikan paparan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reulina atas paparannya tentang teknis pelaksanaan PKG yang sangat detail sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan untuk menyebutkan instansi dan nama sebelum bertanya. Kami persilahkan, monggo. Oke, sambil menunggu.
Ya, maaf Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan. Ini bahwa pelaksanaan PKG rutin dan ulang tahun kick off-nya itu di bulan Februari seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Nantinya akan dipilih satu puskesmas ya, untuk simulasi dan kick off tingkat kabupaten yang akan diikuti oleh puskesmas lain di bulan Februari. Ya. Nanti masing-masing puskesmas untuk memilih tanggal berapa untuk kick off-nya yang nanti akan kami laporkan di Dinas Provinsi. Ya. Untuk sementara ini di bulan Februari masih fokus di tingkat puskesmas, ya. Di tingkat puskesmas. Untuk yang klinik nanti bertahap. Ya, untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS dalam hal ini. Kemudian nanti secara detail teknis akan dilakukan Zoom pada tanggal 30 sampai 31 oleh masing-masing programmer. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih, Ibu Lina. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan, kami persilakan. Mungkin dari Bapak Ibu tim pelaksana teknis PKG Dinas Kesehatan juga bisa menyampaikan pertanyaan dari Puskesmas, dari OPD Sekabupaten Rembang, bisa monggo. Sudah jelas semua kelihatannya ya. Izin bertanya, Bu Lina. Monggo menyebutkan nama instansi dan namanya Ibu, mohon izin. Dari Puskesmas Gunem dengan Dr. Hermin. Oh iya, dari Puskesmas Mun. Monggo silakan. Nggih, berkaitan dengan pelayanan yang di Puskesmas, Bu Lina. Itu kan ada beberapa item pemeriksaan yang memang belum tersedia di Puskesmas. Untuk pelaksanaannya nunggu pemenuhan dulu, artinya bertahap atau pripun. Soalnya seperti SGOT, SGPT kan tidak semua puskesmas punya. Kemudian pemeriksaan untuk bayi itu yang defisiensi G2P GD apa itu juga nggak ada. Terus apakah tetap kita laksanakan sementara yang belum ada itu dipending atau seperti apa? Karena kan kick off-nya itu kan Februari ya. Jadi karena ini kan juga masih pendataan uh, alkesnya yang di puskesmas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan di paparan Ibu Lina itu sasarannya kan usia balita 1 sampai 6, kemudian dewasa 18 sampai 60 untuk lansia. Untuk 7 sama 17-nya termasuk juga enggak, Bu? Soal di sasaran yang jenengan tadi enggak ada. Itu kalau iya kan berarti masuk di sekolah nih. Itu. Terus selanjutnya untuk itu kan memang berlaku untuk seluruh masyarakat ya. Apakah kita juga melayani yang di puskesmas itu yang beralamatkan di luar wilayah atau hanya wilayah saja? Karena kan setiap kecamatan itu kan kadang mungkin dia bekerjanya di Gunem tapi alamatnya mungkin di Pamotan atau di luar Gunem. Apakah itu bisa masuk ke tempat kita atau per
kepesertaan. Terus kalau memang tadi bertahap, puskesmas dulu, kemudian baru klinik, terus yang terakhir berarti DPP nggih Bu Lina nggih. Dokter praktek mandiri. Apa ada tadi slide-nya DPP juga masuk dalam memberi pelayanan PKG. Nah, kebetulan kan termasuk DPP. Apakah nanti ke depan kami yang DPP itu diberi logistik juga seperti yang di puskesmas? Karena mengingat kalau untuk DPP kan tidak pernah melakukan pelayanan atau pemeriksaan laborat, kan kita ada jejaring. Ya, mungkin itu aja Bu Lina, matur suwun. Baik, terima kasih Bu Dr. Hermin dari Puskesmas Gunem atas pertanyaannya. Ibu Dr. Lina mau langsung dijawab apa langsung aja? Nggih, monggo silakan. Ya Bu Hermin, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti tolong saya diingatkan apabila ada pertanyaan belum saya jawab. Untuk pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan. Yang pertama tentang bagaimana kalau item pemeriksaan belum ada. Oh, kalau belum ada. Ya. Ini kan kita sedang berproses ya Bu Hermin, jadi nanti kita melakukan pemeriksaan yang sudah ada dulu. Seperti kemarin kan kami sudah mengajukan kebutuhan alokasi, ini kan semuanya serba mendadak ya Bu Hermin ya. Dari kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo, baru Januari kita berkoordinasi dan lain sebagainya untuk pelaksanaan di bulan Februari, termasuk untuk pengajuan BMHP, Alkes dan lain sebagainya. Ya semoga aja segera bisa terrealisasi dari kementerian. Untuk sementara di bulan Februari kita melakukan pemeriksaan screening sesuai yang ada di BMHP Puskesmas. Apabila di Puskesmas belum atau ada yang kurang bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan. Ngoten Bu. Kemudian untuk di luar wilayah layanan, untuk sementara kita prioritaskan yang di wilayah kita dulu, ya masing-masing wilayah di Kabupaten Rembang. Misalnya kalau ada di luar wilayah enggak masalah, tapi kalau di luar kabupaten untuk sementara itu menjadi alternatif aja ya, bukan prioritas. Karena kita juga harus realistis untuk ketersediaan BMHP yang ada di persediaan di Kabupaten Rembang. Karena kan yang dari pengajuan kita belum turun Bu Hermin ya. Kemudian untuk sasaran, ya, sasaran bayi balurit tadi yang saya jelaskan itu adalah inovasi baru dari kementerian, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis PKG di hari ulang tahun. Jadi untuk anak sekolah usia 7 sampai 17 tahun nanti masuknya di penjaringan pada bulan Juli. Ngoten Bu Hermin. Untuk yang rutin tidak apa-apa dilakukan di bulan Februari bareng sama kick off ini nanti tidak masalah. Tetapi ini kan kita juga menerapkan dari inovasi dari kementerian tentang PKG di hari ulang tahun. Kemudian untuk klinik, klinik nanti kan bertahap. Nanti banyak sekali ada persyaratan-persyaratan klinik yang mampu melakukan PKG. Nanti akan difasilitasi oleh Bu Isma dalam hal ini sebagai Subkordiankes, kemudian juga dari Bu Susi sebagai kabitnya. Nanti akan dievaluasi atau dilihat kembali di list klinik mana yang mampu untuk PKG. Jadi tidak dipaksakan. Untuk yang klinik, untuk yang dokter praktek mandiri belum, ini baru di klinik. Karena apa? Untuk persalinan, kan banyak juga persalinan yang ada di klinik persalinan, nah itu sebagai prioritas, ngoten Bu Hermin. Ada yang belum saya jawab Bu Hermin? Bukan, sampun Bu Lina, matur suwun. Mungkin saya nambah sedikit Bu Lina ya. Monggo Pak Ali. Jadi untuk tadi pertanyaan Bu Hermin yang terkait dengan dokter praktek mandiri, bagaimana sudah disampaikan Bu Dina tadi bahwa nanti akan di mapping oleh Dinas Kesehatan
klinik atau dokter praktek mandiri dokter keluarga yang akan kita kerjasamakan untuk PKG ini. Tapi sesuai mengacu, intinya kami adalah mengacu regulasinya KMK 33 2025 ini tentang juknisnya. Di situ sudah disampaikan bahwa untuk di luar puskesmas, untuk klinik atau FP yang nanti sebagai untuk pelayan PKG adalah mereka yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Kalau belum bekerja sama dengan BPJS, tentu tidak akan kita masukkan nanti di dalam untuk pemeriksaan PKG ini. Ya, demikian tambahnya. Baik, terima kasih Bu Dr. Eulina dan Bapak Dr. Ali. Ini ada pertanyaan dari Puskesmas Rembang 2, mohon izin. Bagaimana pelaksanaan PKG di tingkat pustu? Seperti itu, Ibu. Monggo. Bu Lina, sebelum dijawab, kalau saya boleh tanya dulu, apa diperbolehkan? Boleh, Bapak. Monggo, silakan Pak Dr. Joko. Iya, perkenalkan saya Dr. Joko dari Puskesmas Sarang 1. Jadi terima kasih Dr. Ali dan juga Bu Lina tadi sudah memaparkan secara gamblang terkait latar belakang dan juga teknis pelaksanaan PKG di Kabupaten Rembang. Kalau tidak salah tangkap, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKG ini. Yaitu yang pertama adalah sasaran atau masyarakat di semua umur. Yang kedua adalah pelaksana dari PKG itu sendiri, yaitu di puskesmas dan rumah sakit, klinik, dan juga praktek dokter mandiri. Kemudian yang dipermasalahkan, yang mungkin akan menjadi masalah kita bersama ke depan adalah yang pertama, masyarakat sampai saat ini mungkin beberapa sudah ada yang mengetahui bagi yang aktif. Namun juga banyak masyarakat yang belum mengetahui. Jadi sosialisasi kepada masyarakat itu berupa apa nanti ke depan, apakah harus ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat kecamatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa sasaran yang bisa dilayani di puskesmas untuk tingkat pertama itu adalah sasaran yang sudah mendaftarkan dulu melalui aplikasi Satu Sehat dan mendapatkan tiket. Jadi kalau sasaran ini belum mendapatkan tiket, itu otomatis kan belum bisa mengajukan PKG di puskesmas. Nah, tadi juga disampaikan sasaran yang tidak mempunyai kartu JKN 1 bulan sebelum hari ulang tahunnya diharapkan sudah mendaftarkan JKN dulu. Ini juga menjadi permasalahan kita bersama karena banyak masyarakat kita yang notabene dinonaktifkan kepesertaannya namun masih masuk sebenarnya keluarga tidak mampu. Nah, berarti program ini nanti ke depan harus ada leading sektor yang menangani secara komprehensif terkait permasalahan-permasalahan itu. Nah, untuk ke depan mungkin kalau bulan Februari nanti kita mulai bertahap melaksanakan, berarti puskesmas kita juga akan bekerja sesuai dengan kemampuan diri dulu, J. Satu, kita harus menyiapkan tim yang ada di puskesmas dan juga identifikasi BHP yang kita punyai seperti yang ditanyakan Bu Hermin tadi. Dan juga yang kedua, kita juga harus koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira itu Bu Lina dan juga Pak Ali dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Ibu Dr. Eulina atau Bapak Dr. Ali untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dr. Joko. Monggo, Ya, oke. Saya akan mencoba menjawab nanti ditambah sama Bu Lina penjelasan saya yang belum termasuk. Yang pertama terkait dengan pustu, oke. Bagaimana pustu terkait nanti untuk memberikan layanan PKG ini ya, sesuai dengan juknis KMK 33 tadi bahwa di situ dituliskan bahwa puskesmas dapat mendelegasikan PKG hari ulang tahun kepada puskesmas pembantu
atau unit pelayanan kesehatan di desa atau kelurahan lainnya sesuai alur integrasi layanan kesehatan primer. Jadi LIP di ini juga nanti at- untuk bisa memfasilitasi pelaksanaan PKG. Kalau semua PKG nanti berbasis puskesmas, saya bisa membayangkan kemarin saya keliling dari beberapa puskesmas yang sudah login, kira-kira itu satu hari rata-rata itu memeriksa PKG 100 sampai 200 sasaran tiap hari. Nah, tentu kalau ini di-sharing kepada Pustu dan juga nanti yang nanti PKG khusus bisa di posyandu gitu, maka kemudian beban puskesmas di induk tentu tidak akan menjadi terlalu berat. Oke, jadi itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelibatan Pustu dan juga jaringan jejaring yang ada di lebih bawah di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian tadi terkait Pak Joko, terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat, tentu pada gilirannya memang Puskesmas ini karena kita menjadi bagian untuk sukses program pemerintah, hukumnya wajib mensosialisasikan kepada masyarakat. Monggo kami persilahkan Puskesmas untuk nanti melakukan mungkin pertemuan atau apa di tingkat kecamatan, melibatkan desa dan seterusnya untuk terkait sosialisasi PKG ini, dengan dana yang ada, mungkin eh, medianya bisa komunitas sektoral atau apapun, atau terkait dengan mungkin pembinaan ke kadin dan seterusnya bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi PKG ini agar masyarakat bisa secara luas bisa lebih tahu dan memahami terkait dengan PKG ini. Oke. Terkait dari sudah dijelaskan Bu Dina, sebetulnya apakah wajib mengunduh di aplikasi satu siat mobile, maka secara idealnya memang begitu. Oke. Tapi apabila masyarakat belum bisa mengakses terkait dengan aplikasi tersebut, maka dengan KTP masyarakat bisa mengakses layanan di Puskesmas. Jadi sesuai dengan NIK di wilayah kerja Puskesmas, maka itu Puskesmas wajib melayani. Dengan demikian pertanyaan berikutnya, kalau dia bukan peserta BPJS, kalau BPJS nanti adalah di mana dia terdaftar di tempat layanan Vaskes FKTP-nya. Kalau yang non peserta BPJS atau peserta BPJS yang non aktif, maka ini wajib hukumnya Puskesmas melayani dan gratis. Ya tadi Pak Joko ini sekali lagi gratis. Tenaganya nanti Puskesmas, BMHP-nya dicukupi pemerintah. Nanti ya, jadi jenengan ngamal barang ya Puskesmas untuk CSR-nya Puskesmas ini. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya. Ji, Dan memang Puskesmas ini nanti harus menyiapkan layout layanannya. Saya nanti juga harus tentunya kan yang kunjungan sehat kan dipisah dari yang sakit di masing-masing klaster. Nanti Puskesmas harus menyiapkan sarpasnya, layout layanannya untuk menunjang PKG ini, menyiapkan SDM-nya, menyiapkan BMKP-nya, inventarisir, kemudian SOP-nya juga disiapkan semuanya. Nanti ada rapat khusus lagi Pak Joko. Nanti Bu Lina akan menyelenggarakan rapat lagi minggu depan setelah libur dengan tim teknis Puskesmas sehingga terkait dengan urusan bagaimana alur layanan dan seterusnya nanti bisa disampaikan di forum itu. Nanti ya Pak Joko. Mungkin Bu Lina nambahi ji, silakan. matur nuwun Pak Ali. Eh, Pak Inun monggo. Nggih. Terima kasih Pak Dokter Ali. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Sudah cukup?
Untuk materi bisa diakses di chat. Sudah kami persiapkan materi hari ini. Mohon izin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup nggih? Oke, sebelum kita akhiri, monggo Mas Niam foto bersama Baik. Sebelum kami videonya. akhiri, mohon untuk Bapak Ibu membuka kamera, kita berfoto bersama. Acara koordinasi teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Rembang ini. Silakan untuk open kamera. Baik. Di halaman yang pertama, monggo silakan satu. Senyum ya, 1, 2, 3. Oke. Pak Joko bergaya, Pak Joko. Ya, untuk halaman kedua Mas Niam. Open kamera, silakan. Bersenyum-senyum. 1, 2, 3. Sudah. Ada lagi. Oh iya, 2 halaman saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara Zoom Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG di Kabupaten Rembang hari ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan menyimak serta antusias dalam acara Zoom hari ini. Semoga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Rembang nanti bisa berjalan dengan lancar dengan adanya kontribusi maksimal dan dukungan dari semua pihak dan lintas sektor terkait. Saya sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara Zoom pada hari ini. Marilah kita tutup acara Zoom siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Terima kasih Bapak Sekian Ibu dari semua, terima kami. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.